ditemukan tahun 1830-an oleh kimioan Belanda yang bernama Mulder. Nah, berasal dari kata Latin yaitu proteus. Nah, ini diingat ya, yang berarti pertama atau sesuatu yang terpenting dalam kehidupan. Protein ini kan dia senyawa organis, bagian dari protoplasma dinding sel dan organel sel tumbuhan maupun hewan. Senyawa ini menyusun sekitar 20% rekening sel hewan dan manusia, dan satuan dasar penyusun protein adalah asam amino. Nah, jadi asam amino ini dia merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil atau min COH dan amina atau min NH2 serta rantai samping gugus R atau gugus alkil juga yang kita sebut. Jadi si karboksil ini sifatnya asam dan si amina sifatnya basa. Oke, next. Nah, struktur protein. Di sini kalian bisa lihat kayak yang aku bilang tadi bahwa dia ada aminanya, ada karboksilnya, ada si alkil, ya, struktur proteinnya. Nah, struktur protein itu terbagi atas 4, yaitu ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, jadi pengertian ini akan ambil di buku Harper Biokimia. Kalau struktur primer itu pengertiannya urutan asam amino dalam suatu rantai polipeptida, yaitu struktur utama, yang mana ikatan asam amino ini hanya berupa ikatan peptida. Dengan kata lain, dia struktur linier dari residu-residu asam amino sepanjang rantai polipeptida. Jadi dia masih single, ya. Nah, sedangkan struktur sekunder, dia pelipatan segmen, sebenarnya nampaknya ini agak kecil-kecil. Nah, sedangkan sekunder itu adalah pelipatan segmen pendek polipeptida yang berdekatan menjadi unit yang tersusun secara geometri. Rantai asam aminonya itu udah beda nih, bukan kayak prima lagi, tapi dia sudah dua. Ya, dia sudah diperkuat oleh ikatan hidrogen juga. Struktur sekunder ini merujuk ke struktur dua dimensi dari molekul protein, di mana terjadi folding atau melipat secara beraturan seperti alpha helix dan beta sheet. Nah, jadi apa bedanya? Kalau si alpha helix ini dia bentukannya lebih stabil, lebih beraturan, ya. Jadi diagram skematiknya itu seperti kumparan atau silinder. Kalau misalnya yang eh, ini itu namanya adalah beta sheet atau lipatan beta. Jadi residu asam aminonya itu membentuk zigzag. Jadi kalau si beta sheet itu bentuknya agak zigzag, sedangkan si alpha helix bentuknya itu stabil dan mereka memang cenderung memutar atau terpilin ke arah kanan, ya. Kalau si beta sheet ini dia panah-panahnya itu menunjuk dari ujung amino ke ujung karboksil. Jadi mereka akan terpilih ke arah kanan si struktur sekunder ini, searah jarum jam gitu. Oke, lalu kalau misalnya si tersier itu adalah perakitan unik struktural sekunder menjadi unit fungsional yang lebih seperti polipeptida mantan dan domain komponennya. Jadi struktur yang ini tuh dia udah menjadi struktur tiga dimensi yang sederhana di rantai polipeptida. Struktur ini telah melakukan folding dan kestabilan struktur ini bergantung pada gugus R pada setiap amino yang bentuknya. Jadi yang ini tuh si sekunder akan menjadi folding, sedangkan si tersier itu sudah terjadi foldingnya. Kalau yang quaterner ini dia itu jumlah dan jenis unit proteinnya sudah oligomerik dan susunan spasialnya. Atau biar kalian lebih mudah, perkumpulan dari tersier itu akan membentuk quaterner. Oke. Jadi, struktur sekunder dibentuk oleh primer, struktur tersier dibentuk oleh sekunder, dan struktur quaterner dibentuk oleh si tersier. Nah, sifat protein apa? Nah, kita zoom. Sifat protein itu berat molekulnya besar. Makanya biasa ada pengertian nih di buku-buku bahwa protein itu adalah unsur makromolekul. Nah, itu sama aja. Berat molekulnya kalau rata tuh 5.000 sampai dengan jutaan atau 1 juta eh, kilodalton. Oke, lalu dia dapat mengalami denaturasi. Denaturasi itu adalah protein mengalami perombakan struktur kimia dan biologis yang diakibatkan oleh suhu dan pH yang terlalu ekstrim. Terus dia bisa mengalami koagulasi. Jadi perubahan struktur protein dari bentuk yang terurai menjadi bentuk lebih terikat atau padat.
Misalnya ketika dia terlalu panas atau asam atau dia berupa enzim, biasanya dia itu akan mengalami gumpalan. Karena kan pas kita praktikum kemarin, kita coba dengan eh, di bawah api ya. Bawah api ada beberapa yang mendapatkan gumpalan kan, dan dia itu mengalami koagulasi. Terus dia bersifat amfoter. Dia itu mampu bersifat atau bereaksi sebagai asam dan basa. Yang kayak di pengertian awal tadi bahwa si karboksil itu basa dan si amina itu asam. Dan dia juga memiliki sifat koloid karena ukuran makromolekilnya sangat besar, dia itu memiliki tingkat difusi yang lambat. Oke, untuk kelautan dalam air, protein ini dia terbagi lagi menjadi tiga, yaitu globular, serabut, dan tersier. Kalau si protein globular itu mudah larut air, kalau protein serabut itu tidak mudah larut air, sedangkan protein tersier itu sifatnya hidrofobik atau takut air. Nah, dia juga dapat dihidrolisis menjadi asam amino penyusunnya. Agen dari hidrolitiknya itu bisa berupa asam klorida dan juga natrium ya. Nah, tercium bau rambut terbakar saat dipanaskan itu menandakan apa? Itu menandakan mengandung nitrogen. Sedangkan warna hitam itu menandakan adanya karbon dan kondensasi ada hidrogen dan oksigen. Nah, fungsi protein, aduh jelek banget tulisannya. Fungsi protein itu pertama sebagai sumber energi. Nah, dia itu protein itu biasanya 4 kalori per gram, yang mana dia itu sama dengan karbohidrat. Tapi memang lebih tahan lama si protein guys. Makanya biasanya kalau orang yang mau nge-gym membentuk otot, supaya dia efektif cepat terbentuk ototnya, dia biasanya banyak mengkonsumsi protein, kayak daging gitu. Oke, lalu dia juga sebagai katalis atau protein enzimatik. Protein ini dia juga bertindak sebagai enzim, yaitu biomolekul yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh tanpa ikut bereaksi. Struktur unsur dari ini juga protein kan dia unsur organik. Nah, dia itu membentuk sebuah sel. Itu tujuan salah satu dari protein. Nah, protein ini dua fungsinya sebagai protein struktural maupun protein fungsional. Kalau misalnya protein struktural itu tuh dia penyusun organel sel. Misal kolagen. Kolagen itu sebagai dia terdapat di jaringan ikat ataupun keratin di rambut dan di kuku kita. Kalau misalnya fungsional ya dia mengatur reaksi kimia yang menjaga sel agar tetap hidup. Dia juga sebagai pelindung atau protein pertahanan. Ya. Asupan protein yang cukup, jadi asupan proteinnya cukup, maka fungsi produksi antibodinya maka akan optimal pula. Nah, hal tersebut juga termasuk jaringan pelindung, pembentukan jaringan pelindung, dan pemeliharaan integritas sel dan jaringan. Tuh. Jadi kalau misalnya kita uh, makan, itu tuh lebih baik ada 20% sampai ada 15 sampai dengan 20% protein di dalam isi piring gitu. Terus dia juga sebagai pengatur ada reseptor dan hormonal. Nah, protein disebut dengan sebagai hormonal itu tuh sebagai besar karena protein ini terbentuk di kelenjar endokrin. Namun, nggak semua hormon di dalam tubuh itu merupakan protein. Contoh protein hormon itu ada protein insulin. Oke. Terus ada unsur kontraktil. Nah, ini tuh biasanya kalian dapat di fisiologi, unsur kontraktil dari protein. Itu ada dua unit dasar unsur kontraktilnya, yaitu aktin dan miosin. Ya. Dia ada di sarkomer kan. Itu fungsi untuk jembatan silang itu cross bridge, yang mana dia berperan terhadap kontraksi dari otot kita. Dia juga sebagai alat pengangkut atau protein transport. Misalnya kayak albumin dan hemoglobin. Mana mereka kan mengangkat nutrisi dan juga oksigen ke semua bagian tubuh. Jadi si albumin ini mengikat oksigen. Kalau misalnya hemoglobin ini kan dia berperan darah gitu. Jadi mereka keliling tubuh kita gitu. Untuk membawa oksigennya, untuk membawa nutrisi. Nah, kemarin kita kan udah praktikum nih.
Ada yang masih ingat kita praktikum apa aja, uji apa aja? Boleh satu orang jawab? Ayo, siapa mau jawab? Yang berani. Gak ditanya kok, cuma kita kemarin praktikum apa aja udah itu. Buat yang masih ingat. Dia masih ingat. Izin menjawab, Kak. Hmm. Ada uji biuret, terus uji ninhidrin, reaksi dengan garam lemah, lalu yang terakhir ada percobaan dengan alkohol. Oke, benar. Makasih ya. Siapa namanya? Sri Ramadhani, Kak. Oke, jadi kalau yang uji bioret itu kita kemarin tuh uji yang poin A, terus yang lain ninhidrin, garam lemah, alkohol, itu sama aja mas. Sebenarnya prosedurnya bisa kalian baca sendiri yang ini. Nah, jadi kalau misalnya bioret tuh warnanya merah muda atau ungu. Biar mudah hafalnya aku kasih tips. Kalau misalnya uji bioret nih, warna apa yang dinilai, ingat aja ubi di sini. Ubi ungu gitu. Jadi ke warna merah atau ubi ungu gitu. Itu biar apa ya? Biar mudah aja. Tapi kan harus paham gitu. Itu tips dari aku. Nah, biasanya kayak ini ditanya sih biasanya apa ya interpretasinya warnanya gitu. Walaupun kalian dapat yang aneh-aneh warnanya pas praktikum, tapi pas di interpretasinya ikut aja di interpretasi aslinya guys. Mungkin itu faktor eksternal terkontaminasi lah atau sebagainya macam. Oke, terus ada uji ninhidrin. Uji ninhidrin ini perlu diperhatiin ya, karena di tahun aku keluar yang ada dia bisa jadi warna biru, dia bisa jadi warna kuning. Nah, itu kan ada di modul kan. Sebenarnya mudah kan cara hafalnya itu. Kenapa dia bisa jadi warna biru, bisa ganti warna kuning. Kalian buat aja bagan-bagannya itu, biar kalian mudah untuk memahaminya. Kemarin yang amonium sulfat, kita banyak ini ya, banyak tidak ada menunjukkan warna biru kemarin. Aku buat minus di sini. Tapi biasanya nggak spesifik sih. Albumin, kasein ganti warna apa. Biasanya kayak cuma uji hidrin nilai apa gitu. Hmm, oke. Ini sih interpretasinya. Kalau violet jadi warna ungu tadi. Kalau misalnya hidrin, jika terbentuk warna ungu atau biru. Nah, ini biasanya ditanya bahwa juga adanya asam amino bebas atau protein dengan uji bebas min. Terus reaksi dengan garam-garam lemah. Biasanya ada pengendapan. Terus pengaruh alkohol. Jika tidak ditemukan, maka terdapat interaksi etanol atau alkohol dengan kestabilan protein. Udah, itu aja. Ada yang mau tanya? Tipsnya adalah membaca modul. Izin Kak, Wazan mau nanya Kak. Boleh. Kak nanti kalau di soal itu mungkin nggak Kak, keluarnya tuh kayak cara prosedurnya gitu Kak. Misalnya kayak kalau Oh, diteteskan gini 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 dia bakal jadi apa gitu. Atau cuman biasanya dia ditanya itu hmm, interpretasi atau ya gitu Kak maksudnya. hmm, Atau reagen yang digunakan itu mungkin nggak Kak? iya itu mungkin ya. Eh, ini aku nggak tahu spilannya. Pokoknya di tahun ini berdasarkan pengalaman, tahun aku tuh biasanya kayak eh, pada uji ini menggunakan reagen apa. Minimal hafal satu atau dua gitu.
Terus di uji ini menghasilkan apa? Kayak tadi kan menghasilkan warna, uji bioret misalnya kan. Eh, itu sih. Jadi teori pengertian kayak tadi si proteos itu biasanya sering ditanya tahun berapa, terus reagen pasti. Lagi ya, fungsinya otomatis ada. Nanti kalau di tahun aku juga ada kayak benar atau salah. eh, Protein misal bla 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 gitu. Biasanya yang sering keluar yang dihitamin gitu. Tapi saran aku kayak modul wajib kalian baca gitu. Hmm, itu. Gimana Fauza? Aman, udah paham Kak. Makasih Kak. Ya, cara mudahnya gimana ya? Emang banyak ya ujinya. Makanya kalian bikin jembatan keledai biar kalian lebih paham. Lebih mudah ingat aja gitu. Uji bioret, ubi, warnanya ungu gitu. Buat yang unik-unik. Ada lagi? Pinter-pinter bikin jembatan keledai guys. Biar seru belajarnya. Aku hitung sampai 5, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Dari protein biokimia sudah selesai untuk protein. Yeay, terima kasih semua. Selanjutnya aku serahkan ke bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya semuanya bisa dengar nggak suaraku? Halo, dengar nggak suaraku? Bisa Kak. Kedengaran, Tapi Kak. Suaranya oke. kecil, Kak. Oh, suaranya kecil. Iya, Kak. Masih kecil suaranya? Udah nggak, Kak? Oke. Jadi yang kedua kita akan belajar mengenai biokimia enzim. Nah, jadi apa aja yang kita pelajari? Yang pertama itu adalah mengetahui faktor-faktor yang akan mempengaruhi dari enzim. Yang kedua itu mengetahui kerja enzim petialin pada saliva. Dan yang ketiga itu mengetahui kerja pH enzim pada saliva. Jadi untuk praktikum enzim kali ini kita cuma ingin mengetahui bagaimana pengaruh pH terhadap kerja saliva ya. Nah, untuk pendahuluan, yang pertama itu adalah enzim adalah protein katalisator dalam sistem hidup. Nah, arti dari katalisator itu adalah dia mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi di dalamnya dengan cara itu menurunkan energi aktivasinya. Itu diingat ya. Nah, contohnya itu adalah enzim pada sistem pencernaan. Nah, di tahun aku itu dia biasa ditanya tuh kayak misalkan enzim-enzim apa yang kalian ketahui, bagaimana perubahannya, misalkan enzim tialin. Nah, itu dia berubah dari apa namanya pati menjadi apa gitu kan. Itu diingat beberapa jenis enzim.